Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi wa qtafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita diberi taufik Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang bisa melaksanakan kewajiban amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, maka sesungguhnya hadirnya Ramadan dan puasa Ramadan merupakan anugerah yang sangat besar bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bulughu syahr Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahullah 'alaihi. Sampainya bulan Ramadan, hadirnya bulan Ramadan dan bisa melaksanakannya puasa di bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar sekali atas siapa-siapa yang Allah takdirkan bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Dan ditunjukkan tentang hal ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tentang kisah 3 orang, yang 2 mati di medan jihad, meninggal di medan jihad, yang 1 meninggal di atas ranjang setelah gugurnya 2 temannya. Dan 1 teman ini dilihat sudah mendahului 2 orang yang setelah gugur di medan jihad di surga. Ternyata dia memiliki amalan yang istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepadanya setelah meninggalnya 2 temannya itu dengan melaksanakan sekian kali salat, dan juga dipertemukan dengan bulan Ramadan sehingga dia bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana kita menjalani kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, waktu-waktu kita di bulan Ramadan, dan juga bagaimana para sahabat dan salafun saleh. Dan seyogianya bagi kita semuanya untuk mensuri toladani, mencontoh kebaikan yang dimiliki oleh para salafun saleh yang mereka memanfaatkan waktu-waktunya di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, tugas, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang paling utama adalah melaksanakan siamnya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam, berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga firman-Nya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penyebutannya orang yang berpuasa, baik laki-laki dan perempuan, dengan ampunan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, was-shaimin was-shaimat wal hafidhina furujam wal hafidhat wadz-dzakirina Allah katsir wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, dan laki-laki yang menjaga kehormatan mereka dan juga perempuan yang menjaga kehormatan mereka, dan laki-laki perempuan yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
dan menunjukkan paling besarnya pahala, menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang siam. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan siam itu kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu menjanjikan pahala yang tidak terhingga. Dalam hadis disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu dilipatkan. Al hasanatu bi asri amsalihha, kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana azibihi, dan saya membalasnya. Ini menunjukkan besarnya pahala, agungnya puasa dan besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa. Maka kewajiban yang paling utama bagi setiap kita yang mendapati bulan Ramadan ini, diberi anugerah oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, adalah melaksanakan ibadah siam Ramadan. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang muslim, atau amalan yang sangat indah, amalan yang bagus, amalan yang utama bagi setiap kita di bulan Ramadan adalah untuk melaksanakan salat qiyamul lail secara berjamaah. Melaksanakan salat tarawih bersama imam secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan salat tarawih, melaksanakan qiyam Ramadan, dilandasi dengan iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan salat ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah dan tidak meninggalkan salat jamaah bersama imam dalam melaksanakan salat tarawih ini, kecuali apabila imam sudah selesai daripada salat, sudah lengkap selesai melaksanakan salat ibadah tarawih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya salat sepanjang malam. Dan salat lail, qiyamul lail, ini adalah adat kebiasaan orang soleh. Rasulullah SAW merintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan qiyamul lail, mencontoh adat kebiasaan salafun saleh. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Lakukanlah salat malam, karena sesungguhnya salat malam itu adalah adat kebiasaannya orang soleh sebelum kalian. Wa wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan salat malam ini mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan juga salat malam ini melebur, menutupi kesalahan-kesalahan. Wa manhadun lil itsmi, dan juga menjaga seseorang dari dosa. Kemudian tugas utama bagi seorang muslim juga di bulan Ramadan adalah untuk tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sehingga para ulama kita, para pendahulu kita mengatakan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW bermudarasah dengan Jibril di bulan Ramadan, ya, membaca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran, simaan Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Dari situ maka ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran disimak orang lain atau kita menyimak bacaan orang lain. Imam Malik rahimahullah ta'ala apabila masuk bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan mengajar hadis, fokus membaca Al-Quran. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tak kala beliau berada di Iskandariyah di bulan Ramadan,
beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. 60 kali khatam Al-Quran di luar sholat malamnya, di luar sholat tarawihnya. Adalah Imam Az-Zuhri, apabila masuk bulan Ramadan, beliau berkata, wa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita membaca Al-Quran, bulan untuk kita memberi makan. Maka sangat disayangkan sekali apabila seseorang melewatkan hari-harinya, waktu-waktunya di bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang sia-sia, tidak bermanfaat, jauh dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar sekali. Padahal kita telah diberi contoh oleh Nabi kita di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Salafun saleh menjadikan hari-harinya adalah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini adalah pendidikan rohiyah, pendidikan jiwa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Kemudian amalan yang utama di bulan Ramadan adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada baik orang memberi makan kepada orang yang kekurangan, atau memberi makan berbuka puasa, mengenyangkan orang yang lapar, atau memuliakan tamu secara umum. Maka sesungguhnya ini termasuk kebaikan yang seyogianya juga kita lakukan. Terutama adalah memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman falahu mithlu ajri shaim. Siapa yang memberi menu buka bagi orang yang berpuasa, maka baginya orang yang beri menu buka puasa tersebut mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maka para sahabat menyambut apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau sangat gemar memberi makan, ya, orang-orang yang membutuhkan untuk diberi makan. Daripada memerdekakan budak, beliau lebih memilih memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Apalagi memberi makan kepada orang yang berbuka puasa mendapatkan pahala yang lebih. Ya, di samping mendapatkan pahala ihsan, memberi makan kepada orang yang berpuasa, yaitu adalah pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, dan juga mendapatkan pahalanya lebih, bersedekah dan it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, la an atwa asharatan min ashabi fa at'imuhum ta'aman. Sungguh saya ini memanggil 10 orang dari teman-temanku, lalu saya memberikan mereka makanan. Ahabbu ilayya min an ahruja ila suqikum. Lebih saya senangi daripada saya keluar menuju pasar kalian. Menuju pasar kalian ini, fa'astari raqabatan fa'utikuha. Lalu saya membeli budak, lalu saya merdekakannya. Memberi makan, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, memuliakan saudara-saudaranya dengan memberikan hidangan makan lebih saya sukai daripada saya memerdekakan budak. Kemudian juga dianjurkan di bulan Ramadan untuk kita bersegera di dalam menyantap hidangan buka puasa, dan ini adalah merupakan simbol kebaikan yang ada pada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tangtadir bi fitriha an-nujum. Senantiasa umatku ini di atas kebaikan selagi mereka tidak menunggu hilangnya bintang-bintang di langit. Karena tatkala tidak menunggu datangnya bintang-bintang. Jadi orang buka puasa itu ditandai dengan awan merah di setelah terbenamnya matahari, dan ketika itu belum muncul bintang-bintang. Jangan menunggu muncul bintang-bintang. Ini menunjukkan sudah malam, larut malam. Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pemisah antara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, senantiasa umatku dalam kebaikan selagi mereka itu menyegerakan di dalam berbuka puasa dan juga mereka mengakhirkan sahur. Maka seyogianya bagi kita semuanya, tatkala waktunya untuk berbuka puasa, kita bersegera untuk menyantap makanan buka puasa, dan ini adalah ibadah. Jadi menyegerakan di dalam berbuka puasa adalah ibadah. Mengakhirkan ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Rasulullah melarang kita untuk menunda-nunda berbuka puasa. Kemudian makanan yang terbaik untuk kita jadikan menu buka puasa itu adalah rutot, yaitu kurma basah. Kalau mungkin ada, kalau tidak ada maka dengan air. Ya, disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma-kurma yang basah. Fa'ilam takun hasawati min ma. Kalau tidak ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan air. Dalam hadis lain, kalau enggak ada maka berbuka dengan tamar, yaitu dengan kurma yang kering. Jadi ada kurma yang basah, ada yang masih gembadung, itu namanya rutop. Kemudian ada kurma kering yang mudah kita dapati di sekitar kita, di toko-toko, ya, ada dijual kurma. Kalau tidak ada maka dengan air. Ya, diusahakan kita menyantap menu buka puasa dengan makanan yang sehat. Apa manfaatnya? Supaya kita dimudahkan untuk atau diringankan melaksanakan ibadah di malam kita, di malam hari. Masuk adalah sholat tarawehnya, tadarus Al-Qur'annya. Karena kalau kita terlalu berlebihan dalam menyantap makanan dikhawatirkan kita tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa kita sholat tarawih, tidak bisa kita tadarus Al-Qur'an, dan bahkan mungkin kita untuk bangun sahurnya aja kita keberatan. Kemudian tugas kita di bulan Ramadan, amalan yang utama juga kita lakukan di bulan Ramadan adalah untuk menyantap makanan sahur. Dan ini sangat dianjurkan, sangat ditekankan, ya, pemisah antara puasa kita dan ahli kitab adalah akalatus sahur. Oleh karena itu Nabi menegaskan dalam hadis, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Keberkahan karena itu adalah waktu akhir malam, waktu yang diberkahi, waktu untuk menguatkan, ya, menguatkan orang yang akan berpuasa. Dan ini dianjurkan sekali untuk diakhirkan, ya. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad, beliau menyantap sahur di keluarganya. Selesai dari sahur, maka beliau cepat-cepat untuk datang ke masjid Rasulullah SAW untuk supaya mendapati sholat fajar bersama Rasulullah SAW. Kemudian juga makan sahur yang baik, ini termasuk sunnah, adalah dengan kurma. Rasulullah bersabda, nikma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin itu adalah kurma. Fa illam yatasal lahu tamru falaysa aqal minas sahur walau bijar'atin ma liqauli sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada kurma maka dengan air. Ya, Rasulullah bersabda, as-sahuru akluhu barokah. Sahur, makan sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan dari makan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan atas orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa keberkahan bagi orang sahur? Walaupun hanya seteguk air, ya, yang dia minum, ya, di waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya kuat untuk melaksanakan ibadah siam, menahan makan dan minum dari pagi sampai sore, sampai buka puasa, dan juga diberi kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah di hari-hari tersebut, sekalipun dia sahurnya hanya seteguk air. Kemudian termasuk amalan yang utama di bulan Ramadan ini adalah
kita memanfaatkan siang dan malam kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita ini yang kita cintai. Minta keamanan, minta kesehatan, minta keberkahan Allah turunkan ke negeri kita, dan Allah jauhkan negeri kita dari berbagai macam wabah. Kita meminta kebaikan dunia dan akhirat kita, dan kita minta kebaikan-kebaikan yang lain. Perhatikanlah ayat atau berkata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan ini adalah ayat masih dalam siyak, masih di dalam ayat yang berkaitan dengan masalah puasa. Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya mengijabahi doa orang yang berdoa tatkala dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka mohonlah untuk diijabahi doanya kepadaku. Wal yu'minu, dan berimanlah bi kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Terutama adalah doa tatkala berbuka puasa, ya, menjelang buka puasa, dan juga berdoa di waktu di waktu sahur, karena itu adalah waktu keberkahan. Kemudian juga di waktu sahur perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, mungkin itulah beberapa amalan yang utama sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita adalah melaksanakan siamnya, kemudian kita melaksanakan sholat malamnya, kemudian kita perbanyak untuk tilawatul Qur'annya, kita utamakan juga untuk berbuka puasanya, menyantap makan sahurnya walaupun hanya seteguk air. Kemudian perbanyaklah kita untuk berdoa, memohon kepada Allah, beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting di sini, bulan Ramadan tidak hanya sekedar kita menahan makan dan minum, tapi juga lisan kita juga berpuasa dari berkata-kata yang kotor. Maka oleh karena itu, sibukkanlah lisan kita dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Sibukkanlah lisan kita dengan berdakwah. Sibukkanlah lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa tahun ini yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.